Berarti sekitar 7 tahun itu sudah ada 17 kepala daerah di Jabar yang tersangkut kasus korupsi. Ini kurang gitu kan? Ya, kurang. Harusnya? Iya itu tadi. Sekarang isunya bukan tidak korup dan korup lagi, tapi tertangkap atau tidak. Kira-kira begitu. Karena semua Pemda tadi ada dalam posisi resiko tinggi untuk terjerumus pada tindakan tipikor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Kang Deddy kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat saya. Masih goes, kegiatan goes masih? Masih setiap biasanya Sabtu atau Minggu. Sudah sejauh mana? Biasanya ke utara Bandung. Utara, ya? Iya, Lembang, ngejar pulen dan bakar. Kemarin saya dengar Kang Deddy sibuk di Jakarta ya? Iya. Apa itu? Jadi saya 3 tahun kemarin terlibat di satu sekretariat nasional pencegahan korupsi yang berkantor di KPK. Di KPK. Kemarin 31 Desember kemarin berakhir. Nah, sekarang lagi tender lagi juga. Lagi menunggu ya? Lagi menunggu. Kemarin kan kita kenal Kang Deddy di Bigs ya? Sekarang di mana? Sekarang saya juga dengan teman-teman mengembangkan satu organisasi, satu kelompok baru yang namanya Beyond Anti Corruption. Masih tetap seputar isu masih di dunia itu, masih di dunia yang sama, sama anti korupsi ya, anti korupsi ya, tidak jauh-jauh dari situ ya. Kang Ded, baru hari kemarin nih kita mendapatkan kabar berita yang tidak mengenakan sebetulnya bagi masyarakat Jawa Barat. Wali Kota Bekasi tertangkap tangan dalam sebuah operasi OTT oleh KPK ya, dengan kasus yang ya tidak jauh-jauh tentu menyangkut persoalan kasus korupsi. Ini kok kenapa Kang? Terjadi lagi seperti ini ya? Ya buat saya mengenakan juga. Kalau ya? Memang ada satu kejahatan finansial di situ dan ditangkap, harus disyukuri juga menurut saya sih. Jadi tidak harus selalu di negatif ya. Tapi buat saya itu sama sekali tidak mengejutkan karena sebenarnya hampir semua kepala daerah sekarang ada di dalam posisi bukan lagi korupsi atau tidak korupsi, tapi soal terungkap atau tidak terungkap, ketewak atau tidak ketewak, kira-kira begitu. Jadi persoalannya pada ketahuan atau tidak ketahuan. Tuh. Kalau ketahuan, siap. Kemungkinan ya, ketewak atau tidak ketewak. Jadi itu sebenarnya. Jadi sekarang karena secara finansial sebenarnya kan semua kepala daerah itu ada dalam tekanan finansial yang tinggi. Bagaimana dia supaya return on investment ini segera balik. Untuk jadi bupati atau wali kota, orang invest 30 sampai 100 miliar. Waduh, tinggi untuk sekali. Bupati, gubernur lebih tinggi lagi bisa sampai 100-350 miliar. Ini studinya Kemendagri dan KPK kalau tidak salah ya. Nah, sementara dia return yang didapat dari gaji dan kalau ada tunjangan upah pungut mungkin hanya 1 miliar kurang lebih dalam setahun. Jadi tidak seimbang lah dengan sangat tidak seimbang. Dia keluar 30 miliar sekurang-kurangnya, tapi dia dapat gaji dan dari upah pungut mungkin 5 sampai 6 miliar atau 7 miliar saja seperti itu. Bayangkan. Jadi ada defisit yang besar sekali. Bagaimana itu mau diatasi atau ditutup seperti itu? Kelihatannya tidak ada jalan lain ya. Kecuali dengan tadi ada dalam risiko untuk terjerumus terperangkap dalam tindakan-tindakan yang mengarah pada tipikor itu. Nah kan kalau kita lihat berarti kan setiap kepala daerah, baik itu wali kota, bupati, atau gubernur, itu punya risiko jabatan atau berpotensi untuk melakukan tindakan korupsi ya? Ada banyak celah sebenarnya, jadi risikonya tinggi untuk melakukan itu, tapi peluangnya juga memang terbuka lebar ya. Dalam konteks pengelolaan APBD misalnya, dan ini yang paling besar sebetulnya. Nah biasanya kepala daerah itu memilah 2 tim. Ada tim yang memang menangani program-program untuk memenuhi janjinya dia di dalam proses pemilihan pilkada kemarin. Tapi ada juga tim yang tidak terbuka ke publik, yang juga melakukan bagaimana mengumpulkan logistik untuk membayar komitmennya pada pendukungnya 2 tahun yang lalu, dan juga untuk investasi berikutnya. Jadi mereka punya tim sebenarnya. Ini tim tidak kelihatan memang timnya ya? Tidak terbuka kepada publik, tapi melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada tadi mengumpulkan logistik ya, buat kepala daerah yang mau pensiun atau yang mau pensiun tapi mendorong anaknya, istrinya untuk tarung lagi, juga sama punya problem logistik. Atau untuk kepala daerah yang mau mencalonkan lagi petahana untuk yang kedua, atau kepala daerah yang akan naik level dari kepala bupati atau wali kota menjadi gubernur,
atau dari gubernur menjadi presiden. Nah, semuanya pada dasarnya dihadapkan pada problem yang sama, bagaimana mengumpulkan logistik yang banyak untuk membayar komitmen di pemilu yang sebelumnya, juga untuk investasi politik di election berikutnya. Kira-kira begitu kan, tekanannya seperti itu. Memang logistiknya mahal ya, memang ya untuk menjadi, katakanlah kalau untuk menjadi bupati sekitar berapa tadi Kang? 20 sampai 100 miliar. Itu kan kalau tidak dari kekayaan sendiri, dari mana ya? Misalnya kan itu. Nah, sebenarnya hampir di semua pesta demokrasi biaya election itu mahal kan. Cuma yang jadi isu siapa yang nanggung. Nah, ada bohir berarti di situ. Nah, beberapa ada contoh yang misalnya di beberapa negara ya, yang misalnya biaya election ini ditanggung oleh konstituen. Karena calon pemimpinnya ini benar, prospektif, jadi mereka urunan, nyumbang. Makanya dulu waktu Obama kan begitu. Banyak yang nyumbang tapi kecil-kecil, beda dengan lawannya pada saat itu yang nyumbang sedikit tapi gede-gede kan begitu. Nah, sebenarnya isunya adalah selain bagaimana nanti menurunkan biaya election ini, biaya pilkada ini, tapi juga siapa yang menanggung ini. Kalau publik yang menanggung dan melihat bahwa calon kepala daerah ini prospektif, benar, mungkin bisa begitu juga. Dalam sejarah hidup saya pernah juga nyumbang tuh karena merasa kayaknya ini benar juga nih. Benar saya nyumbangnya benar. Tapi itu kan kejeprut juga. Tapi ternyata yang diharapkan, yang dibayangkan ini pemimpinan benar, nggak juga. Nggak juga ya. Jadi perjalanannya karena tadi mungkin tadi daripada saya yang nyumbang 150.000 ada yang nyumbang 100 juta kan lebih meyakinkan kan kira-kira begitu seperti itu. Jadi di tengah perjalanan banyak hama kokot juga seperti itu. Kang, kan kalau diibaratkan ini sebuah kebun ya, suatu kebun sudah dipagari sedemikian kuat oleh aturan-aturan, tapi toh jebol juga gitu. Gimana itu ya? Karena problem kita korupsinya bukan hanya korupsi politik, tapi juga korupsi judicial corruption. Orang yang dimintakan, institusi yang dimintakan untuk menegakkan hukum juga main. Jadi kan sudah menjadi pengetahuan umum juga. Ada aparat penegak hukum yang terlibat dalam tindakan koruptif ya. Mungkin seperti contoh kemarin di KPK terjadi juga kan. Ada penyidiknya yang terlibat di dalam jual beli perkara seperti itu. Itu yang jadi problem juga. Meskipun regulasi itu kan teks saja, harus dihidupkan oleh orang-orang juga. Oleh SDM-nya, penegak hukum juga seperti itu. Nah, problem serius kita di sana. Jadi kalau mau memberikan prioritas tinggi pada pemberantasan korupsi, memang harus di judicial corruption, bagaimana menangani korupsi-korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan, di kehakiman, seperti itu. Termasuk di lawyer-lawyernya juga, kira-kira begitu kan. Dan kita sudah punya pengalaman yang cukup banyak, sudah ada banyak kasus yang terkait dengan judicial corruption itu. Tapi harus diberi perhatian lebih lagi kalau kita memang mau serius main di sana. Tapi kalau melihat itu, Kang, ternyata memang upaya pemberantasan korupsi itu tidak sederhana ya. Kalau kita melihat itu, artinya kan kita tidak hanya menangani perkara si A melakukan korupsi kita tangani. Tadi kan ada persoalan-persoalan di aparatnya segala macam. Jadi begitu masih banyak PR yang harus diselesaikan. Ya betul. Kalau gampang mungkin kemarin sudah selesai, kan kira-kira begitu. Karena kompleksitas dan magnitudenya besar. Indonesia ukurannya besar, ada 500-an unit pemerintah daerah, lebih dari itu. Provinsi, kabupaten, kota, termasuk kementerian dan lembaga dan segala macam seperti itu. Tapi saya percaya kalau memang ada serius di leadership-nya ya, bisa sebenarnya. Dulu beberapa negara yang juga terlibat di dalam korupsi yang akut sebenarnya bisa keluar dari situasi itu. Contohnya Korea Selatan seperti itu. Karena, apa tuh ininya, Kang? Apa namanya? Resepnya apa mereka? Resepnya kuncinya yang paling penting sebenarnya leadership ya. Leadership. Ada leadership yang kuat ya? Leadershipnya kuat dan komitmen untuk memberantas korupsinya tinggi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat tinggi, menegakkan hukum yang tinggi seperti itu. Ini salah satu contoh bagaimana itu bisa diatasi. Dulu mungkin pernah nonton film The Godfather, Al Capone itu kan, orang sistemnya sudah rusak semuanya gitu kan. Tapi ada seorang officer yang bener kira-kira begitu kan, jeder-jeder main, memang gaya Hollywood. Tapi itu contoh bagaimana leadership itu sangat menentukan, mempengaruhi keberhasilan dari suatu usaha pemberantasan korupsi atau pemberantasan kejahatan finansial seperti itu. Jadi menurut saya kuncinya di sana. Dalam sistem apapun ya, termasuk mungkin di Singapura segala macam, leadershipnya juga bagus.
dari indeks persepsi korupsi dari 10 negara terbaik itu memang sistemnya udah benar, tata kelolanya udah baik gitu kan. Jadi memang selain individu, leadership di pemimpin, tata kelola pemerintahannya baik yang menyangkut anggaran, layanan publik itu sudah benar ditangani dengan baik. Jadi ada 5 variabel ya sebenarnya yang membuat suatu negara itu bisa minimum korupsinya. Yang pertama ada pergantian pemerintah secara tertib dan teratur ya. Meskipun tidak serta-merta sudah ada pergantian, ternyata muncul yang brengsek juga, bisa dikira begitu. Tapi sekurang-kurangnya dari proses election itu akan mengurangi kemungkinan sistemiknya korupsi, gitu kan. Paling banyak 2 kali periode, kayak gitu. Nanti muncul ada situasi baru lagi, perubahan konstelasi politik baru lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penegak hukum, menurut saya menjadi sangat penting juga. Lalu yang ketiga terkait dengan partai oposisi. Kita nggak punya, ya kan? Tradisi partai kita itu adalah berkoalisi, ya kan? Kalau beroposisi garing, kira-kira begitu kan? Sehingga tidak berminat. Itu oleh karenanya tidak ada kontra argumen, tidak ada kontrol yang cukup karena semua kekuatan politik ada di sono gitu kan. Sama-sama merumuskan kebijakan, menyelamatkan kebijakan. Sekalipun ini kan cacat misalnya seperti ada problem-problem yang serius di dalam proses pembentukannya seperti itu. Lalu yang ketiga media, ya. Media yang mandiri dan independen. Meskipun sekarang juga banyak media yang dikuasai baron juga, yang bergabung menjoin dengan kekuatan politik juga. Tapi masih disyukurilah, masih ada beberapa media yang bisa masih independen masih bersuara nyaring. Termasuk gitu. Saya podcast ini juga bisa ngambil bagian. Amin, mudah-mudahan. Dan yang keempatnya, yang kelima Kang, public control yang kuat dari masyarakat sipil. Bagaimana memastikan bahwa negara itu amanah, negara mengelola sumber dayanya dengan baik. Jadi 5 variabel itu yang membuat satu negara itu bisa minimum korupsinya. Nah, Kang, dari 5 variabel yang disebutkan, Indonesia bagaimana? Nah, kalau lihat dari coba absen satu-satu, Kang. Ya, satu pergantian pemerintah secara tertib dan udah punya. Udah, oke, tertib. Udah punya ya. Terus? Lalu yang kedua mandiri dan independen, pengadilan. Nah ini yang menurut saya masih menjadi problem ya. Masih problem ya kan ya, kita tadi sebut ada judicial corruption yang masih membuncah, itu menunjukkan ada problem di sana ya kan, ada tebang pilih, ada jual beli perkara dan segala macam itu. Lalu yang ketiga partai oposisi yang kuat nggak punya juga ya. Kecenderungannya kan berkoalisi ya kan seperti itu. Yang keempat tentang media yang independen, ya sudah punya lah, platformnya sudah liberal, membebaskan ya dan segala macam. Dalam artian sudah tidak ada lagi unsur semacam sensorship dari negara lah, kurang lebih ya. Bahwa kemudian dia memilih angle yang berbeda itu, ya itu pilihan kebijakan redaksi masing-masing. Tapi platformnya udah merdeka Kang. Udah bebas kan sekarang seperti bahwa nanti media ini dikuasai oleh baron ini yang juga adalah baron dari sini itu perubahan ya. Nah, tapi platformnya sudah membebaskan menurut saya ya. Dan mungkin ada orang juga yang mengeluh karena bebas-bebas banget begitu kan seperti itu. Betul. Nah, lalu yang kelima tentang civil society. Nah, ini juga patut disayangkan. Dulu kita punya sebenarnya, tapi sekarang dengan situasi sekarang, civil society juga terbelah sekarang Kang. Ya. Apalagi ada buzzer dan buzzer dan yang mengganggu seperti itu, sehingga advokasi masyarakat sipil itu terfragmentasi kecil. Coba aja lihat pada saat kasus KPK dirubah undang-undangnya itu kan terbelah juga dan kalau lihat hasil pemilu kan cukup seimbang tuh kira-kira begitu seperti itu. Meskipun itu tidak mencerminkan betul tentang konstelasi, tapi bagaimana masyarakat terbelah itu terjadi. Publik kita itu seringkali cepat lupa, Kang. Ya, terutama terhadap kontrol soal korupsi. Misalnya wali kota yang suaminya jelas-jelas menjadi otak dari sejumlah korupsi, tapi dia melenggang untuk 2 periode dan dipilih oleh masyarakat secara demokratis itu. Ya, selain tadi keterbelahan, juga ada nilai-nilai dalam masyarakat yang menurut saya sudah tidak kondusif untuk itu. Iya, contohnya adalah yang cenderung memberikan pemaafan. Nah itu, ya kan, kepada sangat permisif. Ya, permisif terhadap kejahatan finansial, kejahatan penyalahgunaan wewenang seperti itu, lalu juga permisif dan memang pemaaf gitu kan. Misalnya terpidana di akhir lebaran itu dikunjungi juga kan seperti itu. Sawah. Kan
pandangannya juga tidak cukup untuk mengembangkan militansi, karena mereka itu tertimpa musibah kira-kira begitu, ketimbang sebagai public enemy gitu kan. Betul. Betul kan? Jadi mestinya kalau kita mau mengembangkan yang lebih keras gitu kan, publik harus menilai bahwa koruptor itu adalah public enemy seperti itu. Ya, tidak ada sanksi sosial kelihatannya. Tidak ada, cenderung malah social values kita itu cenderung melindungi atau lebih akrab dengan memberikan kenyamanan malah kepada para koruptor itu ya. Tidak bisa muncul diharapkan dari masyarakat militansi yang jauh lebih keras terhadap para koruptor itu, karena situasinya seperti itu ya, melihat ini sebagai musibah, dimaafkan dan segala macam. Buat saya sih kurang cukup mendukung gitu ya. Termasuk misalnya mengungkap kasus korupsi dipandang sebagai aib gitu kan seperti itu juga ya, aib orang. Memang betul sih, tapi buat saya sih buka dulu, setelah jelas baru tutup. Kira-kira begitu. Maksud saya buka dulu kasusnya, jelas-jelasnya proses di peradilan, pulihkan kerugian yang terjadi pada negara dan masyarakat, setelah itu boleh tutup gitu kan. Gitu. Gini Kang, ada satu catatan dari KPK ya. Ternyata Jawa Barat ini menempati posisi pertama ya dalam kasus pejabat publik yang melakukan korupsi. Kasusnya sudah mencapai angka di 101 kasus. Itu baru posisi tahun 2020. Itu belum termasuk pada penangkapan-penangkapan berikutnya. Nah, di bawahnya ada Jawa Timur, ada Riau, ada DKI Jakarta dan sebagainya. Yang pertama kan ini tidak bisa diminta akuntabilitasnya kepada seorang itu ya. Nah, kan ini terjadi di banyak tempat, bukan di satu entitas pemerintah Provinsi Jawa Barat, tapi di kabupaten, kota, dan Provinsi Jawa Barat. Tapi juga ini menunjukkan bahwa sebenarnya kalau tadi besaran APBD kita juga memang gede lah, termasuk gede 40 triliun, DKI 75-80 triliun, Jawa Timur juga sama. Jadi dana APBD yang dikelola besar juga itu menjadi satu faktor yang menjadi mempengaruhi insiden korupsi juga menjadi lebih tinggi ya. Tapi tadi variabel-variabel yang tadi saya sebut tadi juga bisa dipakai untuk menjelaskan ini tadi sebetulnya kan. Jadi kita punya regulasi, punya pergantian pemerintahan yang tertib dan teratur, tapi kemudian yang terpilihnya adalah juga yang brengsek juga misalnya kan kira begitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua mungkin juga kita belum bisa berharap banyak pada aparat penegak hukum yang ketimbang proaktif memberantas atau mencegah korupsi, malah ikut ambil bagian dalam proses, malah menjadi bagian dari masalah itu ya. Yang ketiga juga tentu saja partai politik di daerah juga kurang lebih kelakuannya masih sama juga. Alih-alih mengontrol, mengendalikan, juga terlibat di dalam perkeliruan kira-kira begitu. Lalu juga medianya juga begitu. Mungkin kita tadi menyebut ada media independen di ibu kota, tapi di daerah kan masih bisa dihitung dengan jari. Baik medianya, jurnalisnya, ataupun asosiasi jurnalisnya. Ya kan itu ada 3 institusi kan di media itu. Pemiliknya, kalau pemiliknya mengatakan ya jangan dimuat nih, misalnya ini pasti wartawan lebih takut kepada pemilik. Ini teman gue nih yang kenal jangan dimuat atau dialihkan lah kalau seperti itu kan begitu. Dan media yang melakukan investigatif jurnalisme masih sangat terbatas. Mungkin baru Tempo saja kira-kira begitu ya kan. Apalagi di daerah gitu kan. Seperti tekanannya lebih kuat di daerah. Tekanannya di wartawan yang dianiaya, yang diintimidasi sangat mungkin terbuka di daerah itu ketimbang di pusat misalnya seperti itu. Lalu juga tadi masyarakat Sunda menurut saya termasuk yang lembek gitu kan. Nah, mengapa juga tinggi prevalensi korupsi di kita? Karena menurut saya masyarakat Sunda yang membuat faktor kultur juga berpengaruh. Kultur jadinya yang tadi nilai-nilai yang tadi pemaafan, permisif, gancang hampura dan segala macam mungkin mempengaruhi pada situ juga, gitu kan? Pemaaf itu bagus ya, tapi proporsional. Salah tempat menurut saya. Tidak proporsional. Ya itu tadi misalnya kalau kita melihat ini, buat saya senang saja kalau ada kepala daerah bisa disyukuri malah. Untuk kalau ada terjadi penangkapan OTT itu semacam, karena buat saya ini prestasi juga bagaimana musuh publik loh yang ditangkap itu kan begitu. Nah jadi term-term saja harus kita jelaskan juga. Mungkin koruptor sudah terlalu lembek juga, gitu kan seperti itu. Malah ada yang namanya apa ya, teman dari KPK itu siapa yang bilang bahwa
untuk merekrut penyuluh itu namanya apa? Penyintas. Oh, penyintas. Ya kan? Penyintas koruptor. Masa di koruptor disebut penyintas? Jadi ada permainan kata juga di sini sebetulnya kan. Kenapa tidak bisa bilang bahwa ini adalah musuh publik misalnya? Kalau kita melihat catatan dari sejak tahun 2014 sampai 2022 ya, 2022 ini, berarti sekitar 7 tahun, itu sudah ada 17 kepala daerah di Jabar yang tersangkut kasus korupsi. Dalam 7 tahun ini. Itu sesuatu yang prestasi, tapi kalau kita kembali ke semula pernyataan saja, ini kurang gitu kan. Ya, kurang. Harusnya? Iya, itu tadi. Sekarang isunya bukan tidak korup dan korup lagi. Tapi kepanggih atau tidak panggih, kan? Terungkap atau tidak, atau tertangkap atau tidak. Kira-kira begitu. Jadi 17 sama dengan kondisi di mana kita punya berapa 32 ya, Pemda Kabupaten dan seperti itu kurang sebetulnya gitu kan. Karena semua Pemda tadi ada dalam posisi resiko tinggi untuk terjerumus pada tindakan tipikor seperti itu. Dan mengapa rendah itu tadi saya bilang ada problem di pemeriksaan, pengawasannya yang mungkin nego juga, atau juga ada patronase dengan penegak hukum, klientelisme dengan penegak hukum, itu yang mempengaruhi seperti itu. Malah dalam tingkat tertentu misalnya ya yang tertangkap itu adalah orang-orang yang relatif soliter gitu dalam melakukan tindakan koruptifnya. Kalau jamaah mah insya Allah selamat, kira-kira begitu, gitu kan? Seperti itu. Kalau dia main sendiri atau beberapa kelompok saja, beberapa orang saja, kemungkinan menangnya itu termasuk di dalam hal dan tadi yang dalam konteks teams itu ya, tim yang mundur tadi. Ya. Kalau dia main sendiri riskan. Tapi kalau berjamaah dan sistemik bisa selamat. Ini menarik Kang tadi. Istilahnya tim ngundur. Jadi tim ngundur itu kalau dalam bahasa Indonesia mungkin tim yang bertugas memetik ya. Mengumpulkan ya, ke berbagai tempat. Itu memang bisa dikatakan di setiap daerah itu memang ada tim itu. Menurut saya setiap kepala daerah ya membangun tim ini. Iya. Cuma memang kecanggihan tim beda-beda gitu kan termasuk. Makanya kalau ada ungkapan bahwa kejahatan yang terorganisir itu bisa berjaya juga. Nah buat saya kalau misalnya masih 17 yang tertangkap dan segala macam, berarti kalau gitu yang lainnya masih bagus belum tertangkap. Kenapa berjaya? Jadi kejahatan yang terorganisir itu bisa berjaya, bisa selamat gitu. Nah, sebaliknya kebaikan yang dilakukan tidak terorganisasi, sorangan-sorangan segala macam, eleh seperti itu. Ya, jadi saya jadi teringat pada ucapan Imam Ali bin Abi Thalib bahwa kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Betul ya? Betul. Dan itu kenyataan. Kenyataan dalam kasus korupsi. Ya Kang. Nah Kang, kalau melihat situasi seperti ini, kira-kira Indonesia kapan bisa seperti Korea misalnya sembuh seperti itu? Masih harapan meskipun situasinya muram dan segala macam, harapan tetap bisa kita buka lah gitu kan. Nah, salah satu pintu window opportunity-nya itu election. Dibatasi periodenya, tapi ada mekanisme pemilihan. Di situ kita berharap ada satu leadership yang muncul dari situasi kacau begini misalnya kan begitu. Nah itu masih ada harapan bahwa seperti sekarang kita berharap 2004 kumaya, nah ya seperti itu. Mungkin 2024 nanti ada 2024 nanti ada perubahan leadership yang konstelasi politik yang akan merubah situasi lagi ini ke arah yang diinginkan. Ya, kita berharap begitu. Mungkin nanti situasi KPK lebih baik lagi, atau kejaksaannya juga nanti dipimpin oleh jaksa yang benar, yang komit pada seperti itu. Jadi ada harapan. Makanya ada election yang teratur dan tertib itu membuka kemungkinan itu. Meskipun juga harus disadari juga kemungkinan muncul pemerintah yang brengsek juga terbuka juga. Itu memang ada pekerjaan-pekerjaan lain yang harus dilakukan, termasuk memperbaiki electionnya sendiri. Bagaimana caranya supaya biayanya jangan terlalu mahal. Kalau mahal ditanggung oleh siapa supaya tidak melakukan seperti itu tadi. Ya, seperti itu. Lalu yang kedua, menurut saya tadi yang penting itu penguatan masyarakat sipil supaya kontrol publiknya itu lebih kuat begitu ya. Karena di negara-negara yang sukses menurunkan level korupsi itu karena public controlnya bagus, kuat. Terus join dengan media yang bawel, yang cerewet lah, cek paribasana, ayat kajian apapun tahu, kira-kira begitu kan seperti itu. Dua kekuatan ini sadu padu misalnya itu bisa mempengaruhi
kemampuan pemerintah untuk nyuri, kemampuan pemerintah untuk membangun tata kelola yang lebih baik menurut saya. Jadi penting sebenarnya bagaimana meningkatkan civic education buat warga supaya lebih memilih. Jangan menganggap bahwa korupsi itu urusan negara, bukan urusan gue, kita seperti itu. Tapi harus diklaim bahwa ini adalah urusan saya juga, seperti itu kan. Public service dan segala macam. Ya berpengaruh kan, public service. Public service, ya pendidikan lah, kesehatan lah, seperti itu. Tadi ada bansos yang dikorup dan segala macam. Jadi harus didorong engagement, keterlibatan warga dan pendidikan warga supaya mengontrol lebih kuat dan efektif dan berjangka panjang terhadap siapapun pemerintah yang ada di sana gitu kan. Jadi jangan publik juga ikut-ikutan bertawaf di gedung sate gitu kan. Banyak ormas tuh kan yang tawaf di gedung sate, di balai kota begitu kan, seperti itu. Harus menjaga jarak. Ya, jadi saya tidak mau ambil bagian di dalam proses itu. Nah, ini berkaitan memang dengan sumber daya juga kan, ya kan? Jadi banyak kelompok-kelompok masyarakat sipil, LSM termasuk ikut tawaf di pemerintahan ini gitu kan, sehingga kontrolnya nggak ada gitu kan, seperti itu. Nah, harus ada cari bagaimana supaya ada orang yang tetap di luar itu, di luar yang mengorbit itu kan. Mestinya sih partai politik secara formal, tapi publik juga harus begitu. Kalau ada yang milih tetap bertawaf di pusat kekuasaan, is fine, jangan apa-apa juga seperti itu. Tapi harus tetap ada orang yang di luar, menurut saya seperti itu. Iya Kang. Nah Kang, kita melihat begini, kalau di APBD, ya APBD semua tingkatan, misalnya dimulai dari provinsi terus ke daerah-daerah, itu kan peluang untuk melakukan tindakan korupsi oleh oknum tertentu kan sangat terbuka, ya kan? Itu kan di celahnya tuh di mana aja misalnya untuk APBD ini? Di daerah-daerah tuh misalnya ada yang di APBD itu ada namanya dana hibah dan bansos kan, dan itu juga termasuk yang rawan. Yang rawan karena sebenarnya praktek yang terjadi itu para tim yang mundur ini ya biasanya mengembangkan mengenal apa yang namanya praktek hibah sunat gitu kan. Hibah sunat bisa sampai 60% disunat gitu ya kan? Jadi 100 juta tapi 60 juta balik lagi ke gue sebagai bokir gitu kan, seperti itu. Lalu yang kedua ada juga hibah yang sifatnya transit saja. Iya, jadi transit aja di organisasi, pinjam rekening, balik lagi tuh semuanya. Buruhannya 10 juta, 15 juta beres lah, seperti itu kan kayak gitu. Jadi buru parkir doang. Buru parkir aja seperti itu banyak masih banyak terjadi. Dan itu salah satu sumber yang tadi mundur yang paling mudah gitu ya, melalui itu. Di luar itu tadi ada baik berlevel juga, baik Pemkab maupun Pemkot melakukan praktek-praktek yang sama, termasuk juga Pemprov yang seperti itu, melakukan praktek-praktek seperti itu. Di luar itu ada juga di tender pengadaan barang dan jasa, ya. Pengadaan barang jasa tadi jual beli jabatan juga itu salah satu sumber itu kan. Mundur tadi jabatan-jabatan strategis seperti kepala dinas ya digadaikan saja, dijual lah, seperti itu kan, dan orang juga mau juga kan seperti itu. Misalnya Kadis perizinan subur juga nih, ada 206 perizinan di Jawa Barat. Setiap dinas itu pasti memiliki tarif tertentu, nilai tertentu ya betul. Kalau ini dinasnya basah pasti nilai jualnya posisi itu lebih tinggi, seperti itu. Ya, itu terjadi itu. Hibah yang 200 juta, 300 juta kan. Ngasih kan seperti itu. Ini ngasih, apalagi yang diinisiasi secara sistemik begitu kan, seperti itu. Itu banyak. Jual beli jabatan, hibah, bansos, dan juga perizinan. Ya. Kepala dinas itu di Jawa Barat strategis sekali. Ada 206 izin yang ditangani dan seperti itu. Dan itu bisa salah satu sumber juga untuk meskipun terbuka ya dengan cepat dan segala macam, tapi praktek-praktek itu masih terjadi. Masih ada ya. Itu artinya nilai jabatan itu tinggi sekali. Walaupun kan diklaim kan dengan sistem digital segala macam itu dijamin tidak ada persoalan suap menyuap lagi. Tapi kan bisa diatur juga digital itu. Di shutdown aja, daratang deui gitu kan. Digitalisasi itu untuk mengubah transaksi yang sifatnya personal menjadi impersonal. Dan jadi wow. Ya, harusnya begitu. Iya kan? Seperti itu. Saya mendapat keuntungan waktu kereta
tiketnya dijual secara online. Dulu kan saya suka antri juga tuh. Selain antri kan mahal beli ke calo tuh. Dan segala macam dari 90.000 menjadi 150, balas sampai 200 dan segala macam. Jengkel. Temenang, hese balik dan segala macam dirubah jadi digitalisasi. Nggak ada kan antri dan nggak ada calo. Tapi di beberapa dinas gagal gitu. Karena itu tadi kebiasaan di shutdown aja aplikasinya gitu kan, datang deui itu kan, komunikasi lagi terjadi sengaja seperti itu. Jadi tetap aja selalu ada inisiatif untuk bagaimana mencari sumber-sumber pendapatan dari tindakan seperti itu. Itu di perizinan, termasuk juga mungkin di investasi di penyertaan modal di BUMD bisa juga kasus-kasus perpeliruan itu sangat mungkin terjadi kan seperti itu. Kang, misalnya di APBD juga kan seringkali ada klaim bahwa mereka ketakutan untuk melakukan tender, ikut tender segala macam pelaksanaan proyek karena adanya pengawasan yang begitu ketat dari berbagai pihak gitu ya. Kemudian ada keluhan misalnya APBD tidak terserap. Hanya 70%, bahkan ada yang hanya 55% terserap di berbagai daerah. Alasannya sama, karena corona misalnya, karena corona dan sebagainya. Tapi kan sebetulnya ini ada refocusing kan, dialihkan ke bidang kesehatan, ya, dan sejenis itulah untuk diterapkan pada masa pandemi ini. Tapi di sisi lain kemudian ada juga aktivitas yang biasanya terjadi akhir tahun ini, Kang. Kalau akhir tahun tiba-tiba belanja itu membengkak. Membengkak, anggaran harus habis tahun itu. Itu kan artinya dana itu ada. Iya kan? Yang tiba-tiba misalnya rapat biasanya di Bandung, sekarang ke Bali, ya kan? Ke daerah-daerah yang di luar Jawa lah, karena anggarannya memang ada. Ini seperti apa nih, Kang? Ya, itu juga salah satu tabiat buruk dalam konteks dalam ini birokrat ya menyusun perencanaan pembangunan termasuk belanjanya. Ya, tabiat untuk belanja di akhir kuartal, di akhir tahun itu selalu terjadi seperti itu. Atau sudah di pola begitu? Iya, tabiatnya begitu, selalu belanja di ujung-ujung seperti itu, dan ini hampir menjangkit semua KL dan juga Pemda seperti itu. Belum bisa dirubah. Yang kedua juga ini terkait dengan tradisi lain. Pemerintah suka mendepositokan dananya di bank-banknya untuk kepentingan mendapatkan bunga juga sebenarnya. Seperti itu. Dulu kan saya pernah melaporkan Wali Kota Bandung, termasuk pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena ada puluhan triliun di Provinsi Jawa Barat itu dana itu di sebuah bank. Di sebuah bank. Di sebuah bank pemerintah ya. BUMD. Ada puluhan triliun mengendap gitu kan. Sampai hari ini mungkin ya. Saya belum tahu ya, itu dulu 3 tahun yang lalu ya. Siapa yang menikmati bank itu, Pak? Bunga itu? Nah, mungkin kalau bunganya bisa saja masuk ke akun pemerintah daerah sendiri. Tapi di luar itu kan ada nikmat lain yang bisa didapat oleh pejabat terkait dengan menyimpan bank di sana, dana di sana seperti itu kan, dalam bentuk-bentuk yang lain, voucher dan segala macam. Ya kan, Akang aja nabung misalnya 20 juta kan payung mau menang, payung jam segala macam. Ini triliunan, kira-kira begitu ya. Laporan dulu bagaimana? Nah, itu disubmit ke KPK juga, dan saya pernah ngobrol juga dengan tim analisnya ya. Kami masih kekurangan data sebenarnya untuk meyakinkan itu, sehingga sampai sekarang kita masih tetap komit untuk mencari bukti. Padahal udah bertahun-tahun itu kan? 3 tahun lah. Kadaluarsa nggak? Enggak sih sebenarnya, tidak ada kedaluarsa untuk kasus ini. Kalau kami bisa menemukan bukti yang diminta atau data hard evidence yang diminta itu bisa disubmit, menurut saya bisa. Dan kami mesti tetap mencari informasi, menunggu patahan sejarah, kira-kira begitu kan? Patahan sejarah. Patahan sejarah. Nanti ada orang yang tiba-tiba saja nyanyi, bunyi dan segala macam. Menyampaikan data-data baru itu karena insaf itu kan, seperti di akhir pensiun misalnya salah, bisa begitu. Jadi ada patahan sejarah yang mungkin karena pemerintah pun tidak homogen, Kang, sekarang ini ya. Ada kompetisi internal ya, ada internal. Kalau ada yang curang dan gak kebagian bunyi juga, gitu, seperti itu. Kasus sunatan massal dana hibah ya di sebuah kabupaten di Jawa Barat ini. Itu apa kabar? Kalau proses pelaporannya lancar, tindak lanjutnya yang nggak lancar. Nah, gimana tuh? Jadi kami sudah menyampaikan laporan itu, dan makanya kami dipanggil juga waktu itu. Mungkin ada unsur kebenaran di balik laporan itu, tapi mungkin tindak lanjutnya yang jadi problem itu.
seperti saya sudah tadi bilang, problem independensi peradilan itu yang masih menghantui problem kita, rupanya masih ada sih. Jadi kalau tersangka atau calon terpidana punya patronase yang bagus, yang kuat dengan aparat penegak hukum, itu juga bisa mementahkan atau mengaburkan kasus seperti itu. Tapi sekali lagi kalau nanti ada patahan sejarah lagi, bisa berubah lagi seperti itu. Jadi sejauh ini memang pelaporan itu mandek ya, belum ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum yang sebenarnya kami harapkan melakukan tindakan yang lebih dari apa yang sekarang sudah dilakukan. Karena sebenarnya hard evidence-nya sudah cukup kuat dan juga dikonfirmasi juga oleh para penegak hukum yang lain sudah benar gitu kan. Cuma masalahnya itu tadi ada problem di judicial corruption itu masih ada, masih kuat. Terus gini Kang, memang kalau kita lihat kasus sunatan massal di Bansos itu memang di beberapa kabupaten terjadi berulang itu Kang, di beberapa daerah itu berulang. Dan sejauh ini hanya baru beberapa kasus saja yang masuk ke ranah hukum dan kemudian diproses ya dan divonis pelakunya. Tapi kebanyakan itu tidak dilanjutkan. Tuh, jadi kalau orang sudah tahu ongkos pelanggaran ini murah, bisa di cover, bisa dibeli, bisa ditebus, mengapa harus patuh juga, kira-kira begitu Kang. Jadi tetap saja makanya terjadi berulang-ulang seperti itu, karena orang sudah menilai risiko tipikornya gitu, kalau risiko saya dihukum atau risiko saya bebas, risiko saya selamat dari kasus ini kan bisa dihitung sebenarnya kan. Jadi orang bisa mengkalkulasi tindakannya, kira-kira begitu. Mengapa misalnya kasus-kasus pengelolaan dana hibah dan segala macam itu terus berulang. Jadi selain efek jera yang tidak muncul, orang bisa mengkalkulasi ya, kalau saya korupsi sekian ratus juta, biaya korupsinya 10 juta, ditahan 2 bulan atau 3 bulan, masih untung kayaknya, dan bisa selisih 70 juta, baiklah. Kira-kira begitu. Jadi sudah dihitung ini biaya manfaatnya kepatuhan dengan biaya manfaatnya pelanggaran hukum itu sudah, orang-orang sudah betul-betul mengkalkulasi. Itu akibat juga dari tadi problem judicial corruption. Kita bisa perjualbelikan perkara dengan Kang, gini kan, saya dan Kang Dedi dan saya pikir juga masyarakat Jawa Barat tentu berharap Jawa Barat ini juara dalam berbagai hal, tapi tentu tidak untuk juara bertahan di bidang korupsi kan. Nah kira-kira Kang, apa nih yang harus dilakukan? Kalau menurut saya kita berharap tadi ada pergantian nanti ya, pergantian pemimpin itu, gubernur situ muncul pemimpin baru yang lebih amanah, yang lebih komitmen untuk tadi zero corruption seperti itu. Nah dari situ nanti akan muncul, diharapkan bisa mengembangkan beberapa tindakan seperti misalnya untuk pengelolaan dana hibah tadi, bisa nggak misalnya meminta gubernur menerapkan usulan supaya ada semacam publish what you receive gitu kan. Jadi mempublikasikan apa yang sudah aku dapatkan dari pemerintah. Jadi ormas-ormas yang sudah dapatkan disclosure lah gitu kan, berapa dapat dari pemerintah misalnya begitu ya. Salah satu mungkin nggak itu? Kalau lihat kondisi pemimpin yang sekarang mungkin nggak mungkin. Tapi tadi saya bilang kalau nanti ada muncul pemimpin baru yang lebih anak, yang melihat ada inisiatif baru semacam itu, kenapa tidak juga? Walaupun nanti pertentangannya kuat juga kan. Ada resistensi jelas, baik dari kalangan di biroknya sendiri maupun dari para politisi di dewan gitu kan. Saya berharap mungkin tradisi partai itu berubah lah ya, untuk menjadi kontrol politik yang sungguh-sungguh genuine untuk memastikan bahwa mitranya di birokrasi itu dalam track yang benar, bukan malah jadi kolutif. Saya juga ini terkait dengan di polisi nasional, para penegak hukum menurut saya di Jawa Barat juga harus mengembangkan tradisi yang berbeda dengan daerah lain atau dengan pusatnya sekalipun. Kalau ada Kajati baru, ada ketua pengadilan baru di Jawa Barat yang lebih punya komitmen untuk memberantas korupsi serius seperti itu, mungkin bisa disambut dengan baik. Makanya media dan publik itu harus jadi orang pertama ya kan, melakukan kontrol publik yang makin ketat terhadap pemimpinnya di daerah sana. Ngambil posisi berbeda, ambil
kerikil lempari mereka, kira-kira begitu.